Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatih Isbatul Haq dengan NRP 42 SDTB batch 2024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai final project yang telah saya buat. Nah, berikut adalah codingan final project yang telah saya buat. Bagian pertama yaitu kita mengimpor library, di mana library yang saya import itu ada tiga, yaitu SQLite3, RE yang digunakan untuk regex dan OS. Nah, SQLite3 sendiri pada final project ini saya gunakan untuk membuat database, dan untuk RE sendiri regex saya gunakan untuk menggunakan operasi regex, dan untuk OS sendiri saya gunakan untuk membersihkan database itu. Nah, kita lanjut ke pada berikutnya, yaitu kita membuat sebuah classbook, di mana classbook tersebut kita memiliki dua metode. Metode utama pertama yaitu metode init, yang mana pada metode init kita memiliki tiga atribut, yaitu title, author, dan ISBN. Nah, untuk metode kedua yaitu metode str, di mana metode str itu sendiri digunakan untuk mengembalikan atau mengeprint, mencetak pesan berupa judul dari buku, penulis, dan ISBN-nya. Nah, berikut adalah contoh dari pembuatan objek booknya. Nah, untuk pembuatan objek booknya, saya menggunakan buku yaitu Python untuk pemula, dan untuk autornya bernama John Doe dengan ISBN-nya sebagai berikut. Nah, kemudian kita akan memasangkannya dengan kelas book tersebut, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Contoh objek bukunya judul Python untuk pemula, penulisnya John Doe dengan ISBN sebagai berikut. Nah, kita next ke codingan berikutnya, yaitu di sini codingan berikutnya saya membuat sebuah database buku, dimana di situ databasenya bernama simple_library.db. Nah, pertama kita membuat sebuah function, di mana function tersebut dinamakan setup_database. Nah, bagian paling pertama dari function tersebut yaitu if_os.path digunakan untuk menghapus database yang lama, sehingga ketika dilakukan demo maka database yang digunakan akan selalu bersih. Nah, setelah itu kita mengkonekkan SQLite3 database dengan database yang ada di Python sini. Kemudian kita membuat sebuah objek kursor, di mana objek kursor akan digunakan untuk mengeksekut perintah-perintah dari SQL. Nah, berikut adalah perintahnya. Kita meng-create table, di mana create table if not exist. Jika tabel tersebut belum ada, maka kita akan membuat tabel baru dengan nama books. Nah, isi dari tabel books tersebut yaitu ada ISBN, di mana ISBN memiliki tipe data teks dan value-nya primary key. Nah, untuk title sendiri, tipe datanya teks dan tidak boleh kosong, not null. Author begitu juga, tipe datanya teks dan not null. Nah, kemudian kita akan mengkomitnya untuk disimpan. Kemudian akan dicetak pesan bahwa database dan tabelnya telah siap digunakan. Untuk function kedua, saya membuat function untuk menambahkan objek buku ke dalam database. Nah, kita akan membuat sebuah objek kursor terlebih dahulu agar bisa dilakukan query-query dari SQL. Nah, yang pertama yaitu kita menggunakan try agar jika terjadi error bisa di-handle. Nah, kemudian execute, kita akan melakukan query sebagai berikut, yaitu insert into ke dalam tabel books. Kemudian berikut adalah isi dari kolom-kolomnya yang ada dalam database, yaitu ISBN, title, sama author. Nah, untuk value-nya sendiri saya menggunakan tanda tanya karena itu adalah sebuah format umum untuk menginput sebuah variabel ke dalam database tersebut. Nah, setelah itu saya melakukan commit. Nah, kemudian mencetak pesan bahwa data buku telah berhasil ditambahkan. Nah, jika terjadi error pertama yaitu jika terjadi duplikat pada ISBN, maka akan memunculkan integrity error, di mana integrity error tersebut saya pasangkan dengan error handling dan akan mencetak pesan bahwa error gagal menambahkan buku, ISBN sudah ada. Nah, yang terakhir sendiri yaitu SQLite error, di mana jika terjadi kesalahan database maka
akan mencetak pesan sebagai berikut, yaitu terjadi kesalahan database. Nah, untuk function terakhir, yaitu saya membuat sebuah function untuk mengambil seluruh buku dalam database. Pertama-tama seperti biasa kita membuat sebuah objek kursor, di mana objek kursor tersebut akan digunakan untuk mengeksekut query sebagai berikut, yaitu select ISBN, title, author, from, books. Nah, kemudian kita akan melakukan fetch all yang digunakan untuk mengambil seluruh data yang ada pada buku tersebut. Kemudian kita mendefinisikan sebuah list kosong dengan nama book underscore list, di mana fungsi dari list kosong tersebut akan menerima hasil dari select tersebut. Nah, kemudian kita membuat sebuah inisialisasi dan demonstrasinya, yaitu sebagai berikut. Pertama kita membuat sebuah variabel dengan nama dbConnection. Nah, di mana dbConnection tersebut akan menyimpan function dari setup database pada awal penjelasan tadi. Nah, kemudian kita membuat sebuah objek, 3 objek, yaitu book 1, book 2, dan book 3. Nah, di mana kita memanggil kelas yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kelas book, di mana kelas book tersebut akan diisi dengan title, author, dan ISBN. Nah, kemudian kita akan memanggil function dari addBook2DB, di mana addBook2DB tersebut akan digunakan untuk menambahkan data ini ke dalam database tersebut. Nah, kita akan memasukkan variabelnya, yaitu variabel pertama yaitu db underscore connection, di mana db underscore connection adalah hasil dari setup database. Nah, jadi kita akan meng-create table, kemudian setelah itu variabel-variabel book 1 ini dengan data-data yang ada di dalamnya akan dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Nah, kemudian ini berikutnya adalah contoh dari yang error handling jika terjadi ISBN yang sama. Nah, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Bagian paling pertama mencetak pesan ini adalah yang dari setup database, di mana setup database-nya berarti siap digunakan. Nah, kemudian kita akan menambahkan beberapa buku. Buku pertama yaitu belajar Python, buku kedua yaitu data science dasar, dan buku ketiga adalah web development. Sebagai berikut. Nah, berikutnya adalah buku yang memiliki ISBN yang sama. Nah, maka hasilnya yaitu terjadi mencetak pesan error atau gagal. Nah, gagal menambahkan buku, ISBN-nya telah ada. Terakhir, kita akan mengambil seluruh buku yang ada di dalam database. Kita akan mencetaknya. Maka dari itu, kita membuat sebuah variabel baru dengan nama all underscore books, dan kemudian memanggil function get all books from db. Kemudian kita juga memanggil function dari setup database yang telah disimpan dalam variabel dbConnection. Nah, kemudian agar lebih rapi hasilnya, kita menggunakan if else, di mana kita akan melakukan looping dan mengeprint seluruh kolom dan baris yang ada pada all underscore books. Nah, maka hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu judul, belajar Python, penulis James Smith, dan dengan ISBN sebagai berikut. Nah, berikut adalah codingan untuk regex, dimana regex ini saya gunakan untuk mengambil atau membersihkan ISBN yang valid dan tidak valid. Nah, untuk membersihkannya yaitu pertama kita akan menghilangkan tanda garis, tanda hubung, dan spasi yang ada pada ISBN. Nah, kemudian untuk patternnya sendiri yaitu sebagai berikut, di mana diawali dengan 9 digit, dan kemudian untuk digit ke-10 boleh berupa X kecil atau X besar, boleh juga berupa angka. Nah, atau 13 digit dan seluruhnya adalah angka. Nah, kita menggunakan iframe.fullmatch. Nah, kemudian patternnya dimasukkan dan juga clear ISBN-nya juga dimasukkan dan akan mengembalikan true dan false.
Nah, kemudian berikut adalah tes ISBN-nya yang telah saya ambil. Nah, kemudian kita melakukan looping, di mana looping tersebut akan melakukan pengetesan dari eh, function is valid ISBN format. Nah, hasilnya akan disimpan dalam sebuah variabel bernama status, di mana maka valid jika ISBN formatnya merubah true dan else-nya tidak valid. Nah, kemudian kita akan mencetak ISBN dengan statusnya. Nah, berikut adalah hasilnya, yaitu yang bagian paling pertama valid, yaitu 9 digit, dan untuk 10 digit, dan untuk bagian kedua juga valid, yaitu 9 digit dengan X di digit ke-10. Untuk terakhir, kita akan menutup database, yaitu sebagai berikut dengan menggunakan conditional statement. If DB connection, maka DB akan ditutup. Kemudian mencetak pesan sebagai berikut, yaitu koneksi database ditutup, dan kemudian program selesai. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.